Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Anwar, NPM 202121500498. Saya akan memulai materi BDP. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Berikut adalah pembelajaran kooperatif menurut beberapa ahli. Yang pertama, Bern dan Erikson menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif itu merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil, di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Terus menurut ahli yang kedua, yaitu Warsono dan Haryanto, mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa bekerja sama dan belajar bersama yang dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Terus lalu menurut ahli yang ketiga, Hamdayama, yaitu pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah sebuah model pembelajaran yang melibatkan kelompok belajar di mana terdiri dari siswa-siswa dengan kemampuannya masing-masing. Bisa disebutkan hasil yang diharapkan dari penggunaan metode ini adalah siswa mampu meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan sosial, serta kemampuan interpersonal. Terus materi yang kedua yaitu pembelajaran komunikatif. Pembelajaran komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kebahasaan dan menunjukkan dalam kegiatan berbahasa, baik itu kegiatan produktif maupun reseptif, sesuai dengan situasi yang nyata, bukan situasi buatan yang terlepas dari konteks. Lalu materi yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengkomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Di dalam pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual ataupun bekerja secara kolaborasi dalam pemecahan suatu masalah. Ahli yang mengatakan, beberapa ahli menyebutkan seperti Search and Hurst menyatakan pembelajaran berbasis masalah dapat melibatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, ahli Pierce dan Jones menyatakan tentang dua macam tipe pembelajaran berdasarkan pada digunakan atau tidaknya pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Jika di dalam pembelajaran ternyata tidak banyak menggunakan karakteristik PBL, maka pendekatan pembelajaran itu tergolong low PBL.
Sebaliknya, jika karakteristik PBL banyak muncul dalam pembelajaran itu, maka pendekatan pembelajaran itu tergolong high PBL. Lalu materi yang keempat itu ada pembelajaran dan perkembangan kurikulum. Pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran bisa pembelajaran terjemahan dari bahasa Inggris atau instruction terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu belajar atau learning dan mengajar atau teaching. Kemudian disatukan dalam satu aktivitas, yaitu kegiatan belajar mengajar, yang selanjutnya populer dengan istilah pembelajaran yaitu instruction. Dari beberapa sumber yang membahas mengenai pembelajaran, terdapat beberapa kesamaan substansi tentang belajar, yaitu disebutkan pada dasarnya adalah perubahan perilaku dalam atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai hasil interaksi antar siswa dengan lingkungan pembelajarannya. Lalu yang kedua itu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologi, kata kurikulum diambil dari bahasa Yunani, kurer, berarti jarak yang harus ditempuh oleh para pelari dari mulai start sampai finish. Pengertian inilah yang kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, kurikulum sering disebut dengan istilah al-manhaj, berarti jalan yang terang yang harus dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Manzur dalam lisan al-Arab, menyebut kurikulum adalah al-Thariqah al-Wadi. Maka dari pengertian tersebut, kurikulum jika dikaitkan dengan pendidikan, menurut Muhaimin, berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai. Istilah kurikulum atau berasal dari kata kurir atau pelari dan kuri tempat terpacu, yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu, kurikulum dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Masuk ke model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif atau land staff. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan cara kerja atasan sampai bawahan yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan, termasuk perubahan kurikulum. Yang kedua, model grassroots. Model ini dikenal juga dengan nama rakyat biasa. Semua inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum dari bawah. Model grassroots adalah model bottom up, atau yang artinya itu dari bawah ke atas. Model kurikulum grassroots cenderung berlaku dalam sistem pendidikan yang kurikulumnya bersifat desentralisasi atau memberikan peluang terjadinya desentralisasi sebagian. Model pengembangan kurikulum grassroots dapat mengupayakan pengembangan sebagian komponen-komponen kurikulum, dapat sebagian dari keseluruhan komponen, dapat pula dari seluruh komponen kurikulum. Yang ketiga, model Beckham. Peran guru dalam pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan berikut. 1. Merumuskan tujuan khusus pengajaran.
khusus pengajaran berdasarkan kurikulum di atasnya, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua, merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat secara efektif membantu pembelajar mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, menerapkan rencana atau program pembelajaran yang dirumuskan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Yang keempat, mengevaluasi hasil dan proses belajar pada pembelajar. 5. Mengevaluasi interaksi antara komponen-komponen kurikulum yang diimplementasikan. Model arah terbalik atau model arah terbalik TABA. Menurut model TABA, pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam 5 langkah, yaitu membuat unit-unit percobaan, menguji unit-unit eksperimen, merevisi dan mengkonsolidasi, mengembangkan jaringan kerja, dan yang terakhir memasang dan mendiseminasi unit-unit baru. Berikut ya cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.